warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Andre Ermian Saputra dengan NIM 2205110951 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Riau dalam mata kuliah Teori Sastra. Kali ini saya akan membahas tentang teori stilistika. Apa itu teori stilistika? Yuk kita bahas bersama-sama. Stilistika adalah suatu ilmu yang digunakan untuk mengkaji cara sastrawan memanipulasi, dengan arti menggunakan unsur dan penerapan yang terdapat dalam bahasa dan efek apa yang ditimbulkan oleh pengarang. Stilistika, yakni ilmu tentang gaya bahasa, menjadi suatu disiplin ilmu yang mempelajari gaya-gaya bahasa. Sebenarnya, penggunaan dari gaya dan ilmu gaya itu secara luas meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Bagaimana segala sesuatu yang dilakukan, dinyatakan, dan diungkapkan. Secara sempit, gaya atau ilmu gaya digunakan pada kajian bahasa dan sastra, khususnya adalah puisi. Secara etimologis berasal dari bahasa Inggris yang dikenal dengan istilah stilistik. Kata stilistik berasal dari dua kata, yaitu style dan kata aesthetic. Kata style berarti gaya, sedangkan kata aesthetic berarti ilmu. Jadi kata stilistik dalam bahasa Inggrisnya dapat diartikan sebagai ilmu gaya atau gaya bahasa. Stilistika membicarakan tentang memahami dan mengkaji sastra dari penggunaan bahasa yang dilakukan oleh pembaca. Berikutnya saya akan membahas aspek-aspek dalam kajian karya sastra. Yang pertama ada gaya bunyi atau fonem. Fonem atau bunyi bahasa merupakan unsur lingual terkecil dalam satuan bahasa yang dapat menimbulkan atau membedakan arti tertentu. Fonem terbagi menjadi vokal atau konsonan. Dalam karya sastra genre puisi, fonem merupakan aspek yang memegang peran penting dalam penciptaan efek estetik. Timbulnya irama indah yang tercipta dalam puisi, misalnya karena adanya asonansi dan aliterasi, itu akan menimbulkan orkestrasi bunyi yang menciptakan nada dan suasana tertentu. Yang kedua ada gaya kata atau diksi. Diksi dapat diartikan sebagai pilihan kata-kata yang dilakukan oleh pengarang dalam karyanya guna menciptakan efek makna tertentu. Diksi adalah kata-kata mana yang dipakai untuk mengungkapkan suatu ide yang meliputi personal, fraseologi, majas, dan ungkapan. Fraseologi mencangkup persoalan kata-kata dalam pengelompokan atau susunannya, atau cara-cara yang khusus berbentuk ungkapan. Diksi adalah penentuan kata-kata seseorang untuk mengungkapkan gagasannya. Dengan demikian, diksi dalam konteks sastra merupakan pilihan kata pengarang untuk mengungkapkan gagasannya guna mencapai efek tertentu dalam sastranya. Yang ketiga ada gaya kalimat atau sintaksis. Kalimat ialah penggunaan suatu kalimat untuk memperoleh efek tertentu. Misalnya inverse, gaya kalimat tanya, perintah, dan elips. Sebuah gagasan atau pesan atau struktur batin dapat diungkapkan ke dalam berbagai bentuk kalimat atau struktur lahir yang berbeda-beda struktur dan kosakatanya. Karena dalam sastra pengarang memiliki kebebasan penuh dalam mengkreasikan bahasa guna mencapai efek tertentu. Adanya bentuk penyimpangan kebahasaan termasuk penyimpangan struktur kalimat merupakan hal yang wajar. Yang keempat ada gaya wacana. Menurut Kridak Laksana, wacana ialah satuan bahasa terlengkap yang memiliki hierarki tinggi dalam gramatika. Gaya wacana ialah gaya bahasa dengan penggunaan lebih dari satu kalimat, kombinasi kalimat, baik dalam prosa maupun puisi. Gaya wacana dapat berupa paragraf dalam prosa atau sajak. Keseluruhannya karya sastra baik prosa seperti novel dan cerpen maupun keseluruhan puisi. Yang kelima ada bahasa figuratif. Figuratif berasal dari bahasa Latin figure yang berarti form atau shape. Figura berarti dari kata finger dengan arti fashion. Istilah ini sejajar dengan pengertian metafora. Bahasa kias pada dasarnya digunakan oleh sastrawan untuk memperoleh dan menciptakan citraan. Adanya tuturan figuratif menyebabkan karya sastra menarik perhatian, menimbulkan kesegaran hidup, dan terutama menimbulkan kejelasan angan. Figuratif dalam aplikasinya dalam terwujud gaya bahasa yang sering dikatakan oleh kritikus sastra sebagai
uniqueness atau specialty atau keistimewaan dan kekhususan seorang pengarang hingga gaya bahasa merupakan ciri khas pengarang. Bahasa figuratif merupakan retorika sastra yang sangat dominan. Bahasa figuratif merupakan cara pengarang dalam memanfaatkan bahasa untuk memperoleh efek estetis dengan mengungkapkan gagasan secara kias yang menyaran pada makna literal. Bahasa figuratif dalam penelitian stilistika karya sastra dapat mencakup majas, idiom, dan peribahasa. Ketiga bentuk bahasa figuratif itu diduga cukup banyak dimanfaatkan oleh para sastrawan dalam karyanya. Yang keenam ada citraan. Citraan atau imaji dalam karya sastra berperan penting untuk menimbulkan pembayangan imajinatif, membentuk gambaran mental, dan dapat membangkitkan pengalaman tertentu pada pembaca. Menurut Sayuti, citraan dapat diartikan sebagai kata atau serangkaian kata yang dapat membentuk gambaran mental atau dapat membangkitkan pengalaman tertentu. Dalam fiksi, citraan dibedakan menjadi citraan literal dan citraan figuratif. Berikutnya kita masuk kepada contoh. Untuk contoh saya mengambil sebuah puisi. Untuk contoh saya mengambil puisi Luka karya Cynthia Gusti Yolanda. Untuk contoh puisi tersebut saya akan mengaitkannya dengan majas. Sebelumnya saya menjelaskan terlebih dahulu apa itu majas. Majas adalah suatu gaya bahasa yang digunakan untuk mempengaruhi dan meyakinkan para pembaca atau penyimak melalui kata-kata, baik secara tulisan maupun lisan. Bahasa yang digunakan itu merupakan bahasa kiasan atau yang tidak sebenarnya. Hal itu digunakan untuk memberi kesan yang lebih indah. Di bait ini saya menemukan majas alegori yang terdapat pada kata isakan. Dalam bait ini saya juga mendapatkan majas alegori yang mana terdapat pada kata terpaku. Baik, itulah pengertian dan contoh teori stilistika menurut saya. Apabila ada yang salah saya minta maaf, dan apabila ada yang kurang teman-teman boleh menambahkan di kolom komentar. Dan apabila ada kata-kata saya yang salah saya minta maaf. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.